Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam yang akan selalu menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung yang berjudul Terjerat dalam Keangkeran Gunung Salak, part kedua. Cerita ini ditulis oleh Alin Amperwati. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Omongan Atar itu ada benarnya juga. Rasa takut bukan untuk disesali, melainkan harus bisa dikuasai dan dikendalikan, agar makhluk lain seperti makhluk gaib tidak merasa menang akan kekalahan kita yang diperbuat. Meskipun aku memiliki kodam pelindung, namun rasa takutku kerap kali datang tanpa permisi. Terkadang aku sendiri pun lupa akan aku memiliki kodam pelindung. Sampai sejauh ini teman-temanku belum mengetahui bahwa aku membawa kodam pelindung ke Gunung Salak ini. Dan tujuan utamaku kemari adalah untuk menyempurnakan ilmu dan menyempurnakan pengontrolan kodam yang aku miliki. Baru sampai di Kawaratu saja sudah ada kejanggalan yang terjadi. Aku pun berpikir apakah hal ini ada kaitannya dengan kodam yang aku miliki, atau memang Gunung Salak ini benar-benar angker, meskipun ada atau tidaknya kodam yang aku bawa ini. Yang terpenting kalian gak bawa aneh-aneh kemari. Insya Allah mereka tidak akan mengganggu kita, ucap si Atar. Seketika saja omongan Atar itu membius mulutku. Mengapa tiba-tiba dia berkata demikian? Apakah dia tahu bahwa aku membawa kodam pelindung kemari? Jika tahu, Atar tahu dari mana? Sementara aku tidak pernah menceritakan hal ini kepada siapapun. Hanya keluarga dan Pak Aji saja yang tahu tentang kodam yang aku miliki. Teman-temanku yang lain dengan entengnya menepis perkataan Atar, sebab mereka tidak membawa pegangan apapun. Sementara aku hanya bisa diam. Ngaco kamu, Tar. Masa iya kita mau bawa yang aneh-aneh kemari? Ucap si Malik. Bawa kodam kali, apa jimat gitu? Ucap si Miko sembari tertawa. Ya semacamnya gitulah, ucap si Atar. Tenang saja, kita mah bersih, ya nggak Put? Ucap si Fajar lagi. Iya, ucapku gemeteran. Aku percaya kalian gak bakal aneh-aneh, ucap si Atar. Udah yuk, jangan lama-lama di sini. Udah lewat maghrib, takutnya kita kemalaman nanti, ucap Atar lagi. Kami semua pun memulai melanjutkan perjalanan. Penampakan makhluk halus yang terlintas pun tidak begitu dipedulikan oleh semua teman-temanku. Seperti tidak ada rasa takut yang menyelimuti diri mereka. Guys, nanti kalau ada penampakan lagi gimana? Tanyaku khawatir. Tenang, nanti bisa didoain biar pergi, ucap si Atar. Seharusnya aku tidak segelisah sekarang. Apalagi aku memiliki kodam penjaga di dalam tubuhku. Jika ada hal yang menyeramkan ataupun membuat aku diambang bahaya, dia pasti akan selalu menjagaku. Saat aku mencoba meyakinkan diriku, tiba-tiba saja terdengar bisikan tepat di telingaku. Tenangkan pikiranmu putra, Mbah akan selalu menjaga kamu, ucap bisikan suara itu tepat di telingaku. Aku sangat yakin jika suara tersebut berasal dari diriku. Dia sosok penjaga yang ada di dalam tubuhku. Tolong jaga aku selalu ya Mbah, ucapku dalam hati. Pasti, kamu tidak akan terkena mara bahaya, ucap bisikan itu lagi.
Terima kasih Mbah, saya akan selalu percaya denganmu, ucapku dalam hati lagi. Kami berdua seakan berbicara menggunakan telepati. Apa yang aku ucapkan di dalam hati, sosok Kodam itu pasti mengetahuinya. Aku pun menjadi semakin yakin jika pelindungku akan selalu menjagaku dari makhluk gaib lain yang bisa saja mencelakaiku. Kami berlima berjalan begitu pelan, sebab jalan yang kami tempuh cukup curam. Terlebih lagi, senter yang kami bawa hanya 3. Tidak begitu cukup memberikan penerangan di tengah kegelapan Gunung Salak. Kami berjalan belum lama dan belum begitu jauh dari Kawah Ratu. Namun tiba-tiba saja, di tengah perjalanan terdengar suara gamelan yang begitu nyaring. Dan lagi-lagi, aku mengetahuinya terlebih dahulu. Kalian dengar suara gamelan gak? Tanyaku kepada teman-teman. Enggak kok, jawab si Malik. Coba deh dengerin lagi, ucapku lagi. Kami berlima pun memutuskan berhenti untuk mencoba memperhatikan suara nyaring yang didengar olehku itu. Anehnya, hanya aku saja yang mendengar suara gamelan tersebut. Apakah suara itu benar-benar ditunjukkan hanya kepadaku? Pikirku dalam hati. Namun, aku mencoba untuk meyakinkan semua temanku untuk mendengarkannya sekali lagi. Dan mereka pun mengikuti ucapanku. Lagi-lagi, mereka tidak mendengar suara gamelan yang aku dengar itu. Ini benar-benar aneh. Mengapa hanya aku saja yang mendengarnya? Sedangkan saat sosok kuntilanak di Kawah Ratu yang masuk frame kamera kami itu, semua anak melihatnya tanpa terkecuali, meskipun akulah yang pertama melihatnya. Ini benar-benar aneh. Apa kamu indigo, Put? Tanya si Atar. Enggak kok, kan kamu tahu sendiri, ucapku kepada si Atar. Atau kamu bawa pegangan? Tanya si Malik. Gak mungkin lah. Pegangan dari mana? Ucapku sembari gemetaran. Ya udahlah, anggap saja kamu salah dengar, Put. Kamu harus tetap berpikir positif saja, ucap si Atar kepadaku. Iya, aku akan usahakan untuk menghiraukan hal-hal yang begituan, ucapku kepada si Atar. Kami pun kemudian melanjutkan perjalanan. Sebenarnya aku benar-benar merasa aneh terhadap diriku sendiri. Mengapa aku begitu peka terhadap hal-hal mistis seperti ini? Padahal sebelumnya aku tidak begitu peka terhadap hal-hal mistis. Sepertinya aku harus segera menemukan tempat yang dimaksud oleh Pak Haji itu, agar aku segera mampu mengendalikan kodam yang ada dalam tubuhku, sehingga makhluk-makhluk gaib yang ada di gunung ini tidak terus-menerus menampakkan diri di Gunung Salak ini. Aku pun semakin penasaran dengan letak tempat yang dikeramatkan tersebut. Aku pun memberanikan diri untuk bertanya kepada teman-temanku. Ngomong-ngomong, kata banyak orang ini ya, di Gunung Salak ini ada tempat yang dikeramatkan bukan? Kalian tahu nggak posisi tempat itu di mana? Ucapku kepada teman-temanku. Kamu tahu dari mana, Put? Aku sih cuma dengar-dengar saja sih. Soalnya aku pun belum pernah mendekat ke arah tempat yang dikeramatkan itu, ucap si Atar. Aku dengar dari cerita banyak orang, Tar. Aku hanya penasaran saja, ucapku kepada si Atar. Mau ada sesuatu yang diminta ya di sana, ucap Malik yang tiba-tiba saja menimbrung. Enggak kok, enggak, hanya penasaran saja, ucapku sedikit tegang agar mereka tidak curiga. Setauku nih ya, tempat yang dikeramatkan itu ada di makam Kiai Haji Raja Kusuma. Persisnya, kuburan tersebut berada di Puncak Manik, salah satu puncak tertinggi yang ada di Gunung Salak, di ketinggian 2211 meter dari permukaan laut. Sependek yang aku tahu, tempat itu juga sering dijadikan tempat ziarah buat para pendaki, ucap si Atar kepadaku. Gini, kalau gitu kita ngecamp ke sana yuk, ucapku kepada si Atar.
Boleh saja, yang penting harus tetap jaga tata krama, ucap si Atar. Oke, siap. Aku akan jaga tata krama di sana. Aku pun semakin bersemangat dalam pendakian ini. Saat nanti sampai di puncak Manik, aku harus bisa bersemedi sebaik mungkin. Bersemedi tanpa orang-orang ketahui. Aku pun harus bisa melakukannya dengan baik. Perjalanan dari Kawah Ratu menuju helipad memakan waktu sekitar 40 menit. Dan saat ini kami sudah berjalan sekitar 20 menit. Melewati jalan terjal dan kejanggalan suara gamelan itu hanya didengar olehku. Itu artinya kami masih memiliki waktu 20 menit lagi untuk bisa sampai di tujuan kami. Saat ini hari sudah malam. Sudah hampir pukul jam 7:30. Dalam melakukan pendakian ini, kami tidak terlalu sering berhenti untuk istirahat, sebab kami ingin sampai di puncak saat tengah malam nanti, agar keesokan harinya kami bisa menikmati sunrise yang disuguhkan oleh alam di puncak Gunung Salak. Di tengah perjalanan, tiba-tiba gerimis pun datang tanpa permisi. Kami pun panik sebab saat itu kondisi jalan yang masih menanjak dan cukup terjal. Tidak ada jalan landai yang bisa kami gunakan untuk membangun tenda sebagai tempat kami berlindung dari hujan besar yang mungkin akan segera tiba setelah gerimis ini. Kami pun memutuskan untuk terus berjalan cepat agar kami cepat sampai di tanah yang landai sebelum hujan besar turun. Kami saling berkejaran dengan waktu, hingga kami pun luput untuk tetap mengutamakan keselamatan. Saat kami berjalan cepat, Malik pun terpeleset. Dia tidak bisa menyeimbangkan tubuhnya hingga dia terjatuh. Kami pun bergegas untuk menolongnya. Kami mendekat ke arah Malik dan membantunya. Salah satu kaki Malik mengalami cedera. Kami pun kemudian memapahnya ke tempat yang lebih landai. Atar pun berinisiatif untuk membuat tenda untuk dijadikan tempat istirahat Malik, sembari kami mencoba membantunya untuk mengobati luka pada kakinya tersebut. Kami semua pun menyetujui usulan si Atar. Akhirnya, aku, Atar, dan Fajar pun kemudian bekerja sama untuk membangun tenda, sementara si Miko menemani Malik untuk beristirahat tepat di bawah pohon, sembari mengobati kakinya sebisa mungkin. Terserah Miko bagaimana caranya. Butuh waktu yang tidak begitu lama untuk menyelesaikan membangunkan tenda darurat ini, dan akhirnya tenda pun siap untuk ditempati. Miko pun kemudian memapah si Malik untuk masuk ke dalam tenda terlebih dahulu. Untung saja Atar membawa peralatan P3K, sehingga kami semua tidak perlu pusing untuk mencari obat-obatan dalam penyembuhan si Malik. Kok kamu bisa terpleset sih? Tanyaku penasaran. Aku sendiri pun gak tahu, Put. Kakiku itu kayak ada yang megangin dari bawah sampai aku kesulitan saat berjalan, ucap si Malik. Kaki kamu kayak dipegangin oleh seseorang, atau mungkin penghuni Salak merasa terusik? Tanyaku kepada si Malik. Mungkin saja, karena aku tidak merasa teledor saat berjalan tadi, ucap si Malik. Ya udah, yang terpenting kaki kamu itu harus segera diobati agar tidak sampai membengkak. Iya, Put, terima kasih ya, ucap si Malik padaku. Di situ aku pun kemudian membantu si Atar dan yang lainnya untuk mengobati cederanya yang dialami oleh si Malik itu. Lalu di situ aku berinisiatif untuk membuat kopi hangat untuk minum di tengah malam yang dingin ini, untuk sekedar menghangatkan tubuh kami. Guys, aku buatkan kopi hangat ya. Mau sekalian aku masakin ubi nggak untuk mengisi perut di malam ini? Tanyaku ke teman-teman. Boleh, Put, kalau tidak merepotkan, ucap si Atar. Tentu saja enggak dong, Tar. Aku melihat wajah Malik semakin pucat.
Mungkin saja itu efek dari rasa sakit yang dideritanya tersebut. Namun aku merasa aneh kepada kejadian jatuhnya Malik yang terkesan tiba-tiba. Mungkin memang karena ia tidak hati-hati saat menapaki jalan. Namun posisi jalannya seolah-olah menunjukkan penyebab sebenarnya. Ia jatuh dalam posisi yang tidak wajar. Sementara dia sendiri pun mengatakan bahwa kakinya seolah-olah ada yang menahan, hingga hal tersebut membuatnya terjatuh. Aku membuat kopi dan ubi sembari melamun seorang diri di depan tenda. Sebab temanku yang lain sedang mengobati kaki si Malik. Tiba-tiba saja terdengar suara kakek yang melintas di telingaku. "Pulanglah nak, sebelum temanmu semakin celaka," ucap bisikan kakek tersebut. Aku pun langsung tersadar dari lamunanku tersebut. Aku mencoba mencari-cari sumber suara sang kakek, namun tidak kunjung menemukannya. "Keberadaanmu tidak dikehendaki di sini. Jika kamu terus melanjutkan perjalananmu, bukan hanya kawanmu yang akan celaka, namun kejanggalan demi kejanggalan akan terus menghantuimu," bisik suara kakek itu lagi. Aku pun terus mencoba mencari sosok kakek yang tadi membisikkan kalimat itu untuk aku berhenti. Aku mencoba beranjak dari tempatku duduk dan mulai berjalan sedikit dari tenda untuk mencarinya. Namun tak kunjung menemukan sosok yang aku maksud itu. Teman-temanku di situ melihat aku beranjak dengan wajah penasaran. Mereka pun menanyakan tentang apa yang aku lakukan. "Kamu kenapa, Put? Ada yang aneh?" tanya si Miko. "Tadi ada kakek-kakek yang berbisik ke telingaku, tapi aku tidak menemukan wujudnya," ucapku kepada si Miko. "Mungkin hanya halusinasi kamu kali," ucap si Miko lagi. "Enggak kok, suara itu benar-benar jelas." "Sudah, jangan terlalu dipikirin, Put. Mungkin saja ia hanya ingin berkomunikasi. Biarkan saja," ucap Atar menengahi. Aku pun lagi dan lagi hanya bisa terdiam. Namun aku terus memikirkan apa maksud di balik perkataan kakek tersebut yang melarangku untuk terus melakukan pendakian ini. Apa dia tahu maksud pendakianku ini? Namun rasanya tidak mungkin. Aku pun di situ mencoba menepis pikiran burukku tentang sosok kakek yang memintaku untuk segera mengakhiri pendakian ini. Aku juga tidak mungkin menceritakan hal ini kepada teman-temanku yang lain, sebab mereka sedang berfokus kepada kesembuhan si Malik. Daripada semakin runyem, lebih baik aku diam dan tidak menceritakan kejadian yang aku alami tadi kepada mereka. Aku pun sesegera mungkin memutuskan memasak dan menyediakan kopi. Kemudian aku membawanya masuk ke dalam tenda dan menyajikannya untuk semua teman-temanku. Saat itu suasana di jalur pendakian Gunung Salak ini masih gerimis kecil. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak, dan jika memungkinkan kami akan melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya, agar rencana yang sudah kami susun itu tidak terbengkalai nantinya. Aku pun kemudian menanyakan kondisi si Malik sembari menikmati kopi yang sudah aku buat sendiri. "Gimana Lik kakinya?" "Udah lebih baik," tanyaku kepada si Malik. "Ya sudah lumayan ini. Tidak sesakit sebelumnya. Hanya saja kakiku masih bengkak," ucap si Malik padaku. "Wajarlah, namanya juga tergelincir jatuh kan. Sebentar lagi juga sembuh, asal kamu jangan banyak gerak dulu." "Iya Put. Jadi gimana guys? Kita mau lanjut ke pos selanjutnya nggak?" tanyaku kepada teman-teman. "Kita nunggu sampai 1 jam lagi ke depan. Kalau kondisi Malik lebih baik dan memungkinkan ya, untuk jalan kita akan melanjutkan perjalanan ini," ucap si Atar. "Yang lain gimana ini?" "Ya tentulah kalau kami hanya ikut leader saja.
ucap si Miko dan si Fajar. Kamu gimana, Lik? Bisa kok, bisa. Ini gak lama lagi juga kakekku akan sembuh kok, ucap si Malik padaku. Baguslah kalau gitu. Aku sudah tidak sabar buat sampai ke puncak. Apalagi kan di sana ada makam yang sering dijadikan untuk tempat ziarah. Santai aja lah, Put. Kalau perjalanan kita lancar kan besok pagi kita sudah bisa di Puncak Manik, ucap si Atar. Baguslah kalau begitu. Sembari menunggu 1 jam ke depan, di situ kami semua lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan menikmati kopi dan ubi yang sudah aku buat sebelumnya. Saat kami sedang menikmati hangatnya kopi hitam, tiba-tiba saja dari luar tenda kami melihat bayangan hitam yang terus-menerus mengelilingi tenda. Dan kejadian itu tidak dilihat olehku saja, melainkan teman-temanku yang lain juga menyaksikan sendiri. Itu bayangan apa? Tanyaku kepada teman-teman. Hah? Apa itu? Apa itu burung ya? Ucap si Miko. Atau mungkin dahan pohon? Fajar juga ikut menimbrung. Tapi rasanya gak mungkin lah. Masa bayangan itu bisa mengitari tenda kita terus-menerus? Kalau dahan pohon pasti hanya di satu tempat. Dan kalau itu pun burung, tidak mungkin dia hanya berputar-putar di satu tempat saja, ucapku kepada teman-temanku. Ku coba tengok ke depannya. Di situ Atar langsung mencoba menengoknya. Ya udah aku ikut, ucapku kepada si Atar. Aku dan Atar pun kemudian keluar dari tenda untuk melihat bayangan hitam itu yang terus-menerus mengitari tenda kami. Namun anehnya, saat kami keluar, kami tidak melihat benda apapun di sekeliling tenda. Tidak ada burung ataupun dahan pohon. Saat aku keluar, tiba-tiba gak ada semua. Loh, kok malah gak ada apa-apa? Tanya aku terheran. Kok aneh ya, Put? Kok malah gak ada apa-apa? Tanya si Atar. Perasaan tadi aku lihat sendiri loh, bayangan itu benar-benar besar dan sangat jelas, ucapku kepada Atar. Aku juga lihat, Put, bayangan itu. Dan tidak mungkin salah lah. Apa jangan-jangan penghuni Gunung Salak ini ya? Tanyaku dengan merinding kepada si Atar. Udahlah, Put, jangan berpikiran yang buruk, ucap si Atar menenangkanku. Waktu itu di situ benar-benar aneh. Kejadian-kejadian janggal terus-menerus membersamai pendakian ini. Terlebih lagi ini adalah pendakian pertama bagiku. Aku berpikir mungkin ini adalah bagian dari pembiasaan yang aku harus lewati sebelum nantinya mampu mengendalikan kodam yang aku miliki. Mungkin kejadian demi kejadian ini benar-benar aneh atau terdiam seketika. Perjalanan yang kami tempuh belum terlalu jauh, namun kejanggalan demi kejanggalan terus-menerus datang menghampiriku. Mulai dari penampakan kuntilanak yang tidak sengaja terfoto saat di Kawah Ratu itu, terus ada suara gamelan dalam perjalanan menuju pos selanjutnya, lalu terjatuhnya si Malik karena dia merasa dipegang kakinya oleh seseorang, suara kakek-kakek yang memintaku segera turun, dan sekarang bayangan hitam yang tiba-tiba saja datang dan mengelilingi tenda kami. Di situ aku berpikir, kejanggalan apa lagi ya yang akan menimpa setelah ini? Setelah itu si Atar pun mengajak aku ke dalam tenda lagi. Ya udah, ayo kita masuk saja ke tenda. Tidak ada hal yang aneh ternyata. Tapi apa kita tidak mau mencarinya terlebih dahulu? Tanyaku kepada si Atar. Gak usah, Put. Takutnya kita semua semakin overthinking, ucap si Atar. Ya udah kalau begitu aku menuruti kamu saja. Kami berdua pun masuk tenda dan menceritakan bahwa tidak ada apapun di luar. Bukan hanya aku yang merasa janggal, melainkan semua temanku demikian. Tapi lagi dan lagi kami menganggapnya sebagai halusinasi semata. 1 jam pun berlalu dan kondisi Malik pun sudah semakin membaik. Kami semua memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya yang hanya tinggal 20 menit lagi.
Kami pun segera mengemasi tenda dan barang-barang milik kami, dan mulai melanjutkan perjalanan kembali. Namun langkah kami tidak bisa secepat sebelumnya, karena kaki si Malik itu masih cedera dan belum pulih seutuhnya. "Kita pelan-pelan saja ya," mengimbangi si Malik, ucap si Atar. "Siap," kami semua bilang siap kepada si Atar. Kami pun mulai berjalan pelan untuk terus mengimbangi langkah si Malik. Barang bawaan Malik pun kami yang bawa secara bergantian, agar Malik tidak kesusahan dalam perjalanan. Sebisa mungkin kami menciptakan kelompok pendakian yang tidak egois dan saling memahami antar teman. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, akhirnya kami pun sampai di pos helipad. Perjalanan yang sebenarnya bisa ditempuh dengan waktu yang singkat, namun takdir berkehendak lain karena adanya musibah di tengah pendakian kami. Akhirnya sampai juga di helipad. Ucapku dalam hati, "Kita berhenti sebentar saja ya di sini. Soalnya kita kan di perjalanan tadi sudah istirahat cukup lama," ucap si Atar. Di situ Atar benar-benar berusaha untuk memanajemen waktu sebaik mungkin agar tujuan kami bisa tercapai dengan baik. "Gimana kaki kamu, Lik?" tanyaku kepada si Malik. "Sejauh ini sih aman dan sudah tidak begitu sakit," ucap si Malik. "Jangan lupa diolesin balsemnya, Lik, supaya bengkaknya segera reda." "Iya, Put, udah tadi," jawab si Malik padaku. "Hah? Suasana di sini benar-benar mencekam ya," ucap si Miko memecah pembicaraan. "Mencekam gimana maksud lo?" tanya si Atar. "Rasanya kok kayak lagi ada di rumah hantu gitu, tapi versi asli," ucap si Miko kepada si Atar. "Iya, aku sependapat dengan Miko. Suasananya benar-benar mencekam menurutku," ucap si Fajar. "Mungkin karena kita belum sholat kali ya. Makanya pikiran dan perasaan kita was-was," ucap si Atar. "Gimana? Mau sholat aja dulu?" tanya si Malik. "Mending sholatnya pas sudah sampai di puncak, biar kita nggak begitu lama di pos ini," ucapku menambahkan. "Aku sih ikut saja," ucap si Miko. "Ya sudah, kita sholat pas udah sampai di puncak," ucap si Atar lagi. Entah pendapat yang aku lontarkan itu adalah pendapat yang baik atau malah sebaliknya. Aku berusaha untuk tetap berpikiran jernih. Sejauh ini perjalanan masih aman. Belum ada kejanggalan lain yang datang. Aku sih berharap tidak ada kejanggalan lagi hingga aku sampai di puncak Manik dan melaksanakan tujuan utamaku. Cerita ini pun bersambung sampai di sini, dan saya akan melanjutkan ceritanya lagi di episode berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini, semoga sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya, banyak rezekinya, panjang umur, sehat walafiat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.